Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD TMI kelas 5 Pendidikan Pancasila. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Kita akan melanjutkan pembahasan di bab 2 tentang norma dan aturan ya, tepatnya di halaman 42. Ini ada ayo berlatih. Langsung saja kita mulai untuk soal nomor 1 ya. Isilah kotak berikut dengan kata-kata yang tersedia. Ini ada soalnya, kemudian jawabannya di sini ya. Jadi tinggal dipilih nanti. Ini sudah saya isi ya. Jadi ada 4 jawaban dan juga 4 soal. Aturan yang berlaku di masyarakat untuk mengatur tingkah laku itu disebut apa? Jawabannya adalah norma ya. Ini kita masukkan ke sini norma. Berarti ini sudah hilang ya normanya. Sudah ada. Kemudian hukuman yang didapatkan karena melanggar aturan itu disebut sanksi ya. Ini sanksinya sudah ada, berarti tinggal kewajiban sama hak. Kemudian sesuatu yang harus kita terima atau dapatkan, sesuatu yang harus kita terima itu disebut hak ya. Hak adalah segala sesuatu yang kita terima. Kemudian yang D, sesuatu yang harus kita lakukan itu disebut kewajiban. Ini ya, berarti nomor 1 sudah kita jawab. Sekarang nomor 2. Berilah tanda centang untuk pernyataan yang benar tentang norma. Berilah tanda silang untuk pernyataan yang tidak benar. Oke. Merupakan aturan atau kaidah. Nah, itu berarti norma, maka kita centang. Menjadi pedoman hidup masyarakat, itu juga norma ya. Norma itu sebagai pedoman hidup di masyarakat, yang merupakan aturan atau kaidah. Kemudian ini. Hanya berlaku untuk kelompok tertentu. Nah, salah ya. Jadi norma itu tidak khusus untuk kelompok tertentu, tapi untuk semua ya. Kemudian ada yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Ini juga benar. Ini juga kaitannya dengan norma juga. Kemudian yang terakhir mendapat sanksi atau hukuman jika melanggar. Ini juga norma juga ya. Jadi yang nomor 2 yang tidak ada kaitannya dengan norma adalah yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu. Maka yang kita silang hanya satu, yang lain kita beri tanda centang semua. Lanjut ke soal nomor 3. Tulislah manfaat dari pelaksanaan hal-hal berikut. Nah ini, yang A, mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat itu manfaatnya apa? Nah, hubungan antar anggota masyarakat berjalan dengan baik dan rukun. Ini kalau kita mematuhi norma yang berlaku di masyarakat ya, jadi hubungan dengan masyarakat akan berjalan baik dan rukun. Kemudian yang B, melaksanakan kewajiban dengan baik. Ini manfaatnya apa? Menjadi lebih bertanggung jawab dan semua orang mendapat haknya. Yang C, menerima hak dengan baik, manfaatnya kualitas hidup kita meningkat dan tercipta hidup rukun. Itu kalau kita dapat menerima hak dengan baik ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Terdapat 4 jenis norma yang berlaku umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apa saja norma tersebut? Jelaskan. Nah, norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Indonesia ya. Itu diantaranya nih, sudah saya tuliskan ya. Yaitu norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah norma yang bersumber dari hati nurani manusia ya. Misalnya kita melihat ada uang di situ, tapi itu uang siapa ya? Kalau saya ambil itu kira-kira baik apa tidak? Nah, contoh seperti itu. Kemudian ada norma kesopanan, adalah norma yang bersumber pada aturan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kalau kita lewat di depan orang yang lebih tua ya, kita harus bersikap seperti apa, permisi dengan membungkukkan badan. Nah, itu adalah norma kesopanan ya. Kemudian norma agama, norma yang bersumber dari Tuhan atau ajaran agama. Misalnya kita sebagai orang muslim ya,
atau yang beragama Islam itu biasanya wajib melaksanakan sholat lah. Itu adalah salah satu contoh norma agama. Terus yang keempat ada norma hukum. Norma yang bersumber dari aturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya kalau kita di jalan raya harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu adalah contoh norma hukum. Itu ya untuk Ayo Berlatih halaman 42 di bab 2. Untuk Ayo Berlatih atau untuk soal-soal berikutnya tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.